Jemaat IBS, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Kami percaya walaupun kita semua tidak bisa berjumpa, kita masih di rumah kita masing-masing, tetapi kita semua mempunyai kesatuan hati karena ada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hati kita masing-masing yang akan selalu menyatukan kita dimanapun kita berada. Untuk selanjutnya, kita akan memulai pujian penyembahan. Mari kita bersama keluarga, kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa tentunya, karena hari yang spesial buat setiap kita, terlebih juga buat Pak Jeff dan Ibu Anet. Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana penampilan kita berdua dan semuanya di sini tim musik yang agak berbeda. Kita sangat-sangat cantik ya Regi ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Pak Jeff dan Ibu Anet yang keberapa? Yang ke-50 tahun. Wow, luar biasa, pernikahan emas. Kita bisa melihat betapa penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib atas kehidupan mereka. Sampai detik ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Pak Jeff dan Ibu Anet sembah adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai pujian. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Amin. Come on. Kami jemaatmu bersuka cita hari ini Tuhan bersama hamba-Mu, sebab Engkau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yuk sama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang setia atas setiap janji-Mu. Di hari-hari hidup kami Tuhan, baik dalam hal duka dan suka, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
jiwaku. Haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Mari katakan, kami melewati semuanya bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, pengharapan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih sampai detik ini Engkau ada bersama dengan hidup kami. Engkau setia dengan janji-Mu. Engkau setia dengan firman-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam suka dan duka hidup kami. Kami memuji Engkau. Engkau gak pernah tinggalin kami sendirian. Karena Engkau setia atas setiap janji-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kemenangan lepas kemenangan Tuhan, sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Bapa kami menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Mari lebih lagi katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari jemaat Tuhan, Kiralabaya Syana Ralabaya Ratakana Ralabaya Syana Mu Kiralabaya Syana Ratakana Ralabaya. Kekuatan yang baru mengalir hari ini, sukacita, kesembuhan mengalir hari ini Tuhan. Kiralabaya Syana Ralabaya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
bahwa setiap kami ditentukan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa, kami mau tinggal di dalam janji-Mu, menikmati semua kebaikan Tuhan atas hidup kami sepanjang hidup kami. Nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus di dalam Engkau, berpengalaman dengan Engkau. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib atas hidup kami, atas keluarga kami, usaha, pekerjaan, kesehatan kami. Kami percaya nama-Mu yang ditinggikan selama-lamanya. Mari bersorak, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita ingin melihat topik menang di masa COVID-19. Memang kita semua sudah tahu bahwa ini adalah masa kesukaran yang luar biasa. Sudah terjadi lockdown di berbagai kota, negara di seluruh dunia. Dan sepertinya makin lama makin bertambah-tambah. Ada banyak orang yang tidak memiliki kepastian tentang hari besok. Apalagi orang yang sudah berumur atau orang yang sudah punya penyakit-penyakit yang lain seperti paru-paru, diabetes, dan lain-lain. Jadi ini bisa menjadi masa yang cukup menakutkan. Namun, secara Alkitab kita melihat ini baru merupakan awal dari satu masa kesukaran yang akan datang. Dan hal-hal yang akan terjadi di masa depan jauh lebih parah dari COVID-19. Oleh karena itu kita harus belajar untuk menang di dalam masa COVID-19 ini sebagai persiapan untuk kita menang dan menang lagi di dalam masa-masa yang akan datang. Di dalam Mazmur 73 ayat 28, firman Tuhan berkata, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di dalam masa yang sukar ini, kita perlu mendekat kepada Allah. Mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, mengenal rencananya. Supaya di dalam masa ini kita boleh tahu rahasia-rahasianya, supaya kita boleh menang. Saya mau membagikan 4 tempat atau 4 poin yang menunjukkan bagaimana kita boleh menang. Bagaimana kita menghadapi rasa bosan tinggal di rumah atau terkurung di dalam wilayah tertentu, tidak boleh jalan jauh, atau mungkin hanya ada beberapa alasan untuk kita boleh meninggalkan rumah. Nah, kita sudah tahu dari negara ke negara, bahkan provinsi ke provinsi dan kota ke kota, ada persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda tentang penggunaan masker, tentang keluar dari rumah, siapa boleh masuk ke dalam supermarket dan sebagainya. Jadi 4 hal yang saya ingin tegaskan dapat menolong saudara untuk menang di dalam masa COVID-19 ini. Yang pertama adalah beri waktu intim dan interaktif dengan keluargamu. Memang seringkali kita dalam kesibukan tidak beri terlalu banyak waktu dengan anak-anak atau istri atau suami. Sibuk melakukan ini dan melakukan itu. Tetapi justru di dalam lockdown yang banyak orang sedang hadapi, ini adalah waktu yang mulia
untuk kita bisa lebih banyak membangun hubungan dengan keluarga. Keluarga ini memang adalah salah satu bagian penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mau mencerminkan persekutuan Allah yang dibentuk di dalam keluarga-keluarga. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita bisa berdoa bersama. Ada waktu bersama, kumpulkan keluarga yang di dalam rumah tangga. Suami istri bersama dengan anak-anak, belajar berdoa bersama-sama. Berdoa itu bukan upacara. Berdoa adalah percakapan intim dengan Allah. Dan kalau sebagai keluarga, sebagai pria sejati, wanita bijak, anak-anak yang merupakan mutiara-mutiara yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga, kita boleh berdoa bersama-sama, belajar berkomunikasi dengan Allah. Selanjutnya kita bisa belajar Alkitab bersama. Mungkin pada waktu makan di meja bersama-sama, masing-masing buka Alkitab. Ada renungan Alkitab, baca firman Tuhan bersama-sama. Supaya kita sudah tahu, ini adalah surat tercinta dari Allah kepada kita, kepada keluarga. Jadi, selanjutnya, mungkin untuk secara praktis, olahraga bersama. Lakukan kegiatan fisik supaya sehat. Jangan kita cuma duduk-duduk nonton TV. Tapi kita ambil waktu untuk juga membuat tubuh kita sehat. Jadi sehat mental, sehat fisik, sehat rohani. Supaya nanti di akhir COVID-19 ini, kita menjadi orang-orang yang sudah lebih siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, yang berikut, bermain bersama. Cari kegiatan-kegiatan yang dan orang tua dengan anak-anak, bahkan ayah dengan ibu dan orang tua dengan anak, anak dengan anak, bermain bersama. Belajar untuk bersenang-senang. Jangan kita cuma, aduh ini sudah masa yang sukar, kita tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Konsentrasi pada apa yang saudara bisa lakukan. Supaya di dalam rumah tangga itu menjadi istana yang berbahagia di dalam kehidupanmu. Hal yang kedua, ini secara pribadi. Waktu berdoa dan Bible study. Belajar Alkitab secara pribadi. Mendekat kepada Tuhan dengan lebih memahami hatinya, beritanya, pesannya, rencananya, dan panggilannya untuk hidupmu. Ini adalah waktu yang luar biasa untuk saudara lebih mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, Juru Selamat, Pencipta hidupmu. Supaya saudara juga lebih siap. Seperti Paulus katakan kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 2:15. Usahakanlah, ya, lewat belajar firman Tuhan. Supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, yang ketiga, rahasia yang ketiga yang saudara dapat pelajari. Bersekutu dengan jemaat. Yaitu dengan orang-orangnya. Jadi bukan institusi, bukan gedungnya. Tetapi dengan jemaat, dengan orang-orang yang sesama percaya. Ini boleh disebut prinsip kehidupan saling. Nah, kita dapat melihat begitu banyak contoh seperti saling berdamai, Markus 9:50. Dalam Yohanes 13:14, saling cuci kaki. Yohanes 13:34-35, saling mengasihi. Bahkan Yesus berkata dengan hal ini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi saling mengasihi di dalam jemaat. Roma 13 ayat 12, saling hormati. Dan ada contoh-contoh yang lain. Saling ampuni, saling menegur, saling mendoakan, saling mendorong, saling menguatkan, saling melayani, saling mengajar, dan sebagainya. Jadi di dalam jemaat, prinsip saling
sangat penting untuk saling membangun iman supaya kita menjadi pemenang-pemenang di dalam masa yang sukar ini. Tetapi mungkin saudara berkata, ya tapi kita sudah tidak bisa ketemu. Saudara bisa telepon. Saudara bisa mungkin lewat internet. Kalau memang saudara bisa berkunjung, itu lebih baik tatap muka, tapi jangan lupa harus pakai masker ya. Nah, tapi kalau kita bisa berkomunikasi seorang dengan yang lain, saling menolong, saling membangun. Jadi saudara bisa mengambil beberapa orang yang di dalam jemaat, saudara menelepon mereka, bercakap-cakap firman, berdoa bersama-sama, menanyakan kepada mereka apa menjadi keperluan-keperluan mereka, kekurangan mereka. Dan saudara lakukan apa yang saudara bisa lakukan untuk menolong mereka. Jadi bersekutu. Seperti juga dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa jika kita berjalan di dalam terang seperti Dia, Yesus ada di dalam terang, kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Di dalam bersekutu ada kemenangan. Kita juga melihat anjuran dari firman Tuhan. Jangan kita melalaikan perkumpulan bersama. Kalau tidak bisa berkumpul di dalam gedung gereja, kita bisa berkumpul lewat Zoom atau lewat WA atau Instagram. Kita bisa mengambil percakapan di dalam telepon. Berkumpul. Sedapat mungkin berkumpul, karena di dalam persekutuan ada kekuatan. Dan di situ kuasa Tuhan untuk memberi kita kebersihan, penyucian, kemenangan ada di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Yang keempat, pusatkan fokusmu pada visi Allah. Dan bukan pada masalah. Terlalu banyak orang sedang memikirkan masalah. Aduh, kita berhadapan dengan kesulitan ini. Mungkin saudara sudah mengalami kesulitan dengan pekerjaan. Mungkin ada yang sudah di PHK. Mungkin ada yang hanya bisa kerja sedikit. Mungkin tabungan sudah mulai berkurang. Dan saudara sedang khawatir bagaimana saya akan bisa menang. Dan saudara hanya memikirkan masalah. Tapi saudara, kalau saudara hanya memikirkan masalah, itu tidak akan memberi saudara jawaban terhadap apa yang menjadi kunci kemenangan. Berpusat pada rencana Tuhan. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu keadaanmu. Dia sudah tahu kalau saudara sudah di PHK atau saudara sudah mulai kekurangan makanan. Dia tahu. Jadi kalau saudara berfokus dan berpusat kepada Tuhan, Dia adalah kunci jawaban untuk saudara mendapat kemenangan atas masalah-masalah ini. Nah, apa menjadi rencananya? Ya, kita melihat beberapa hal di dalam rencana Tuhan. Jadi A, menjadi serupa Yesus. Jadi kita mau konsentrasi pada visi Tuhan, rencana Tuhan, hatinya Tuhan. Dan kita melihat sejak semula di dalam Kejadian 1:26 sampai 28. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara adalah di tengah-tengah rencana kekal Allah. Maksud abadi Allah. Saudara bukan sesuatu atau seorang atau makhluk yang kebetulan jadi. Tidak. Saudara adalah inti rencana Tuhan. Dan Dia menjadikan saudara supaya saudara nanti dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Untuk menyatakan kemenangan dan kemuliaan Allah. Nah, menjadi serupa dengan Yesus. Ya, di dalam Kejadian dikatakan menjadi serupa dengan gambar Allah. Tapi dalam Perjanjian Baru, fokus itu khusus kepada Yesus. Karena Yesus, seperti Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Itu sebabnya kepada Yesus diberi nama di atas segala nama. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pewahyuan dari nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, dipusatkan di dalam diri Yesus, supaya Yesus dapat menyatakan kemuliaan dari Bapa, karya keselamatan dari dirinya sendiri sebagai juru selamat, dan karya urapan Roh Kudus lewat urapan atau Kristus, karena itu artinya yang diurapi. Nah, untuk menjadi serupa dengan Yesus, ini adalah amanat rasuli di dalam pelayanan para rasul di dalam gereja perjanjian baru. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 1:25-28, Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas atau amanat yang dipercayakan Allah kepadaku. Jadi Rasul Paulus melayani sesuai dengan amanat. Amanat itu adalah untuk membawa setiap orang menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Dalam Roma 8:19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita melihat rencana Allah adalah supaya kita diwujudkan sama seperti Yesus. Pada saat ini kita seperti anak ayam di dalam telur. Tidak kelihatan itu anak ayam di dalamnya, tetapi induk ayam sedang mengeraminya. Dan pada satu ketika semua telur menetas sekaligus. Demikian Roh Kudus sedang mengerami kita. Kita berada di bawah sayapnya. Dan kita di dalam, kalau dilihat dari kulit luar, kita makin tua, makin botak, makin buta, makin kehilangan gigi dan sebagainya. Tapi di dalam ada proses kemuliaan yang sedang terjadi. Fokus kepada rencana Allah itu. Bukan berfokus kepada masalah-masalah. Berfokus kepada apa yang Allah mau kerjakan di dalam dirimu. Prosesnya Paulus jelaskan di dalam 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada proses yang sedang terjadi. Dan di dalam lockdown ini, di dalam masa yang sukar COVID-19 ini, kita berfokus kepada ini. Tuhan sedang mengubah kehidupan saya. Saya sedang diubahkan. Jadi dengan saya membangun hubungan intim dengan keluarga, dengan saya membangun hubungan intim dengan jemaat, dengan saya membuat fokus kepada rencana Tuhan, dan saya memiliki visi. Saya tidak akan penuh dengan depresi karena masalah yang berat. Enggak. Saya akan memiliki iman dan optimisme bahwa Allah sedang memproses kehidupan saya untuk sesuatu yang mulia, luar biasa. Nah, B, di dalam fokus tentang rencana Allah, menggenapi amanat agung. Jadi kita mau menggenapi amanat rasuli, tapi juga amanat agung. Dan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul, 5 kali kita dapat melihat amanat agung telah difokuskan dan ditekankan kepada murid-muridnya. Jadi memang kita diberitahukan, pergilah dan beritakan Injil kepada sekalian makhluk. Kita diberitahukan, jadikan segala bangsa muridku. Jadi kita memang mempunyai amanat agung untuk membawa kasih Yesus kepada setiap orang. Berfokus bagaimana cara saudara akan dapat melakukan itu. Jadi mungkin satu hal yang saudara bisa lakukan adalah siapkan VIP list, orang-orang penting, orang-orang yang saudara kenal, yang saudara bisa jangkau dan membagikan kasih Yesus kepada mereka. Nah, saya memberi contoh 2 keluarga yang menjadi fokus saya pada saat ini sementara COVID-19 ini. Yang satu adalah seorang imam di Indonesia. Dia adalah seorang yang adalah pemimpin mualaf. Tapi sekarang imam ini sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dia sudah
mempunyai tanggung jawab atas sekitar 35.000 mualaf. Tapi sekarang dia sudah menemukan keajaiban Yesus. Saya sering komunikasi dengan dia, saya berbicara dengan dia lewat WA. Saya juga komunikasi dengan dia lewat teks dan kirim berita kepada dia. Dan dia juga telepon saya kadang-kadang pagi-pagi. Dia telepon saya, Pak Jeff, tolong doakan saya. Jadi kami sedang berkomunikasi. Ini adalah satu jiwa yang menjadi percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah seorang saudara dari salah satu teman pengungsi yang dari Iran yang menjadi percaya di Jakarta. Dan dia ingin supaya saya ketemu dengan saudaranya yang di kota Melbourne. Jadi saya bersama istri saya pergi dan ketemu dengan Ahmad dan Hanan. Dan Ahmad dan Hanan, waktu kami ketemu dan kami juga sering komunikasi dengan mereka lewat telepon, lewat WA, lewat juga video-video. Dan kami dapat membagikan kepada mereka tentang Yesus. Sekarang mereka juga sudah terima Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka rindu dibaptis. Hanya harus menunggu saat di mana diizinkan lagi ketemu secara langsung. Supaya mereka boleh dibaptis dan menggenapi kebenaran firman Tuhan. COVID-19 bukan membatasi kita untuk memberitakan Injil. Kita hanya harus menjadi lebih kreatif. Tanya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan bagaimana caranya. Dan Tuhan akan memberi hikmat. Nah, perhatikan beberapa ayat kunci tentang visi Allah dan amanat agung ini. Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini adalah janji Yesus. Kalau kita mendekat kepada Yesus, izinkan proses perubahan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau ini menjadi fokus kita, nanti keluar dari COVID-19 ini, kita juga akan lakukan seperti Yesus lakukan. Yang sakit akan sembuh, yang buta akan melihat, yang mati akan bangkit. Kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu, bukan kepada masalah-masalah kelilingmu. Nah, lihat di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Justru ini berbicara tentang masa kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Jadi seperti masa COVID ini, banyak sekali orang depresi. Kita sudah mendengar dari statistik-statistik orang yang sakit mental, orang yang sudah bunuh diri, meningkat luar biasa. Karena orang hanya memikirkan masalah. Mereka berpikir tidak ada jalan keluar. Tapi ada jalan keluar. Berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada rencananya. Karena dia mempunyai rencana yang luar biasa. Kalau kita adalah orang yang mempunyai visi, kita sudah akan tahu sasaran kita. Memang di dalam Amsal dikatakan orang yang tidak bervisi. Mereka adalah orang yang menjadi liar. Mereka putus asa, tidak ada harapan. Tapi kita melihat di dalam visi Tuhan, hati Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan berfirman, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, nah ini yang kita fokus. Terang Tuhan terbit atas kamu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu. Jangan melihat kepada masalah. Angkatlah mukamu. Lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Dan di dalam Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil. Oh, mungkin saudara berkata, oh siapakah saya? Saya yang paling kecil di dalam jemaat. Tidak apa-apa. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat.
Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan akan bekerja dengan cepat. Tapi dia mau supaya kita siap. Dia mau supaya kita masuk ke dalam proses, di dalam rencananya, supaya kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada waktu kita keluar, Tuhan akan melakukan sesuatu luar biasa. Sehingga nanti pada akhirnya, ini visi kita. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Jadi kita akan melihat lewat 4 fokus supaya kita menang di dalam masa COVID-19. Bangun keluargamu. Jadikan keluargamu satu komunitas orang percaya yang berdoa, yang belajar, yang mempunyai hubungan intim, yang menjadi kesaksian kepada tetangga-tetangga. Keluargamu, itu fokus pertama. Kedua, Bible study, belajar firman Tuhan, berdoa secara pribadi. Gali firman Tuhan, supaya saudara lebih memahami apa yang sudah direncanakan Tuhan. Yang ketiga, persekutuan di dalam jemaat. Kita membangun itu gaya hidup saling mendoakan, saling melayani, saling menegur, saling mengajar, saling mengasihi, saling mendoakan. Jadi kita hidup di dalam prinsip itu. Kita akan melihat keintiman di dalam persekutuan, di dalam jemaat, akan membuat kita lebih kuat untuk menang di dalam segala krisis yang akan datang ke depan. Dan yang keempat, visi Allah. Memiliki visi Allah. Karena seperti yang tadi kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tadi kita hanya baca bagian pertama. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah punya rencana untuk saudara. Belajar untuk tahu apa rencana itu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak merencanakan saudara celaka. Dia merencanakan saudara menang. Supaya saudara memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Dan perhatikan bagian terakhir dalam ayat ini berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan menang kalau kita mendekat kepada Tuhan. Kita akan melihat dia akan mewahyukan rancangan-rancangannya. Kalau kita berfokus kepada keluarga, kepada Bible study dan berdoa. Kalau kita berfokus kepada membangun di dalam jemaat. Dan kalau kita berfokus kepada visi dan rancangan Tuhan. Tuhan sudah janji. Aku merencanakan yang baik mengenai kamu. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang Tuhan sudah rencanakan. Inilah yang Tuhan miliki untuk saudara. Jadi jangan saudara putus asa. Jangan saudara berpikir, wah ini masih yang sukar, bagaimana saya bisa tahan. Kalau saudara berfokus kepada keempat hal ini, saya percaya saudara nanti keluar dari masa ini lebih kuat, lebih beriman, lebih memahami rencana-rencana Tuhan. Dan keluargamu akan menjadi satu kesatuan yang lebih kuat untuk menang di hari-hari depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik dan mulia. Engkau sudah merencanakan yang baik, bukan kecelakaan. Engkau mempunyai satu rencana-rencana untuk kita di hari-hari ke depan. Dan Engkau merencanakan kemenangan dan damai sejahtera dan kemuliaan. Supaya kami sebagai orang-orang percaya boleh menang dan menang lagi. Dan boleh melihat kegerakan-kegerakan Roh Kudus-Mu. Membangun dan membersihkan gereja menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Dan untuk mengurapi gereja. Menjadi alat ajaib di dalam tangan-Mu. Untuk melihat kegerakan rohani di seluruh dunia. Tuhan, Engkau telah memilih kami.
Engkau telah menunjukkan kami sebagai orang percaya. Bukan untuk depresi, bukan untuk kalah, bukan untuk putus asa, tapi untuk beriman. Tuhan, biar firman-Mu menciptakan iman baru. Biar Roh Kudus-Mu menjamah, urapi kami, dan memberi kesanggupan. Dan kami akan melayani Engkau Tuhan, sesuai dengan semua yang Engkau wahyukan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Dengarkan baik-baik apa yang firman sudah katakan dan lakukan. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kukasihi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami datang pagi hari ini mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang besar atas bangsa kami ini. Kami melihat satu terang, satu kemuliaan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Sekalipun bangsa kami ini menghadapi berbagai macam persoalan, baik masalah kesehatan, keamanan, ekonomi, politik. Namun kami melihat bahwa tangan Tuhan ada bekerja atas bangsa kami ini. Mata Tuhan tertuju atas bangsa kami ini. Perhatian Tuhan terarah kepada bangsa kami ini. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan Tuhan curahkan atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Untuk Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, keluarga mereka, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau menjagai mereka, Engkau memelihara mereka. Engkau memakai mereka menjadi Allah Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kesehatan mereka. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan wibawa dalam memimpin bangsa kami, membawa masyarakat Indonesia ke dalam seluruh kemuliaan Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan menjadi Allah Tuhan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tanggung jawab mereka yang besar dalam memikirkan berbagai macam solusi, bahkan juga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ke depan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan atas hidup mereka. Setiap pikiran-pikiran yang mereka tuangkan Tuhan dalam hikmat dan kendalinya Tuhan sendiri, sehingga mendatangkan kebaikan atas bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk keamanan bangsa kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan ada berdiri tengah-tengah bangsa kami ini, menjaga seluruh wilayah Republik Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan semua kabinet kerja, semua pertahanan keamanan, biarlah mereka bekerja bersama-sama, bekerja bahu-membahu dalam menyukseskan Indonesia sejahtera adidaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk satu event pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang Tuhan, pilkada serentak. Kami berdoa Tuhan menolong bangsa kami ini. Tuhan mempersiapkan semua bakal calon pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa kami ini, baik yang di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan siapkan para pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi semua rakyat Indonesia, sehingga akan tercipta satu kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keadaan ekonomi Indonesia saat ini Tuhan. Banyak gejolak, banyak tekanan, mengalami defisit. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong para pelaku-pelaku bisnis, baik di marketplace, bahkan juga para investor, bahkan pedagang-pedagang kecil, menengah, atas. Engkau memakai mereka Tuhan, sehingga tercipta satu kreatif ekonomi yang makin hari makin bertumbuh, sehingga Indonesia tidak masuk dalam satu resesi dan keterpurukan yang makin hari makin sulit.
tapi Indonesia akan bangkit, akan maju lagi Tuhan, hari demi hari mengalami peningkatan ekonomi yang lebih baik dan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia dalam kendali Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, kami jemaat Tuhan Abalov Selatan Tuhan menaikkan ucapan syukur, pujian, pengagungan setinggi-tinggi kepada Allah oleh karena cinta kasih Tuhan yang besar atas pemimpin kami Pak Jeff dan Bu Anet, yang hari ini Tuhan mereka merayakan ulang tahun pernikahan 50 tahun. Begitu besar cinta Tuhan atas mereka Tuhan, yang memupuk, membangun, meletakkan dasar kasih Kristus dalam rumah tangga mereka, sehingga hari ini kami bersukacita bersama-sama merayakan betapa besar Tuhan atas hidup mereka, betapa ajaibnya Tuhan dalam keluarga mereka, yang membawa keluarga Pak Jeff dan Bu Anet sampai sedemikian ini Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang kami alami Tuhan. Kami sebagai anak-anak yang dibimbing, yang dilatih, yang dipersiapkan Tuhan, belajar dari karakter Kristus yang terpancar dari kehidupan kedua hamba-Mu ini. Teladan iman, teladan rohani, teladan panggilan yang luar biasa itu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memperlengkapi begitu banyak orang, sehingga kami semua menjadi pemain dalam garis depan dalam panggilan Kristus yang mulia untuk membawa Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan berkati kesehatan Pak Jeff dan Bu Anet dalam memasuki 50 tahun usia pernikahan mereka. Engkau berjalan bersama dengan mereka dengan tanggung jawab yang masih banyak di depan ini Tuhan. Mampukan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan di depan ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai Pak Jeff dan Bu Anet, dan dalam kasih karunia Tuhan yang besar, mereka dibawa Tuhan dalam tahun-tahun ke depan ini Tuhan, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Jeff dan Bu Anet dan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka semua. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah masa depan mereka. Biarlah semua keturunan Pak Jeff menjadi alat yang luar biasa membawa Injil dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati Pak Jeff dan Bu Anet dan anak-anak dan cucu mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus turunlah atas Pak Jeff dan Bu Anet dan anak dan cucu mereka, memberkati mereka hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Luar biasa sekali ya firman-Nya hari ini. Yes. Terima kasih Pak Jeff buat firman-Nya yang memberkati kita semua secara luar biasa. Ya, dan kemarin kita baru merayakan ulang tahun pernikahan Pak Jeff dan Bu Anet yang ke-50. Jemaat IPES mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 Pak Jeff dan Bu Anet. Selanjutnya Jangan kemana-mana dulu. ya, Karena- ada info-info yang menarik. Yes, info-info yang menarik berikut ini. Jeff, Ibu Anet, happy wedding anniversary yang ke-50. Terima kasih sudah jadi berkat buat saya, Rose dan keluarga, buat jemaat Abalov, buat orang-orang di Indonesia. Kami doakan Pak Jeff dan Ibu Anet terus jadi berkat dan Tuhan memberkati. Happy wedding anniversary ke-50 untuk Pak Jeff dan Ibu Anet. Kita doakan supaya juga berkat Tuhan semakin juga menyertai daripada juga Pak Jeff, Ibu Anet, supaya di tahun-tahun yang berikutnya ini ada hal-hal yang baru yang Tuhan juga akan kerjakan lewat juga kesatuan di dalam kehidupan keluarga Pak Jeff. Kasih karunia Tuhan akan menyertai Pak Jeff
dimanapun Pak Jeff berada dan juga Ibu Anet. Tuhan memberkati. Saya dan Friska bersyukur dan bersuka cita untuk Pak Jeff dan Ibu Anet yang merayakan anniversary-nya. Yang pasti kami belajar dari perjalanan Pak Jeff dan Ibu Anet yang sudah memberi diri buat Indonesia dan khususnya juga kepada Abba Love dan Tubuh Kristus. Kami percaya kesempatan yang indah dan luar biasa, biar kiranya Pak Jeff dan Ibu Anet semakin diurapi, semakin membawa kasih karunia kepada bangsa ini dan juga bangsa-bangsa. Kami, saya dan Friska mau mengucapkan Happy Anniversary yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati. Pak Jeff dan Bu Anet, happy celebrating your golden wedding anniversary. God bless. Pak Jeff, Bu Anet, halo to both of you. Happy wedding anniversary. Luar biasa, sudah 50 tahun menikah bersama, dan saya terkesan sekali bahwa Pak Jeff, tiap pagi engkau menyediakan kopi buat Ibu Anet dan selalu memperhatikan makanan yang baik buat dia apa saja. It's really a love in action, ya. Sebuah tindakan kasih yang menjadi inspirasi buat saya. Ya, saya teringat bagaimana Bu Anet selama 50 tahun bersama Pak Jeff, menemani Pak Jeff melayani orang-orang di Indonesia, dari Australia pindah lagi, dan itu luar biasa sekali kesetiaan dan kasih yang Bu Anet tunjukkan ada bersama Pak Jeff dalam keadaan apapun. Jadi anyway, Tuhan memberkati Pak Jeff dan kita percaya umur panjang selalu menyertai, dan dalam masa ke depan is a new season. Pasti Pak Jeff, Bu Anet berbuah dengan cara yang baru, lebih banyak waktu di Australia. Yes. Tuhan memberkati Pak Jeff dan Bu Anet. Berkati. We love you. We love you. Happy 50th anniversary Pak Jeff and Bu Anet. Pak Jeff and Bu Anet, thank you so much. You are the model for us. Continue to shine and bright for the Lord. Thank you so much. Pak Jeff and Bu Anet has become a blessing to our family, to our ministry, to everyone. We wish you all the best. Keep healthy and continue to become blessing, and miss you so much, Pak Jeff and Bu Anet. Pak Jeff, on behalf of me and my family, we have known Pak Jeff for so well, and we have also seen and witnessed how Pak Jeff and Bu Anet has spent most of your 50 years, especially in Indonesia, to be a blessing for us. And we pray that Pak Jeff and Bu Anet for the rest of your marriage and your life, and you'll be a greater blessing for Australia, a greater blessing for those people who are there, and bring back the glory of Lord in Australia. And personally, I also want to say thank you on behalf of the church. I'm very sure the entire congregation are also blessed by witnessing how Pak Jeff and Bu Anet are all united as one for the glory of the Lord. How both of you are immersed in unity and in love for Christ, for all the ministry, and even to the most dangerous and most unthinkable place, and both of you are still there together. And we pray that Lord Jesus bless Pak Jeff and Bu Anet abundantly. In the name of Jesus, be a blessing, Pak Jeff. Yes, Pak Jeff, thank you so much. God bless you both. Love you so much, Pak Jeff and Bu Anet. God bless. Pak Jeff, Bu Anet, selamat memasuki 50 tahun pernikahan. Luar biasa, sudah menjadi berkat bagi bangsa dan banyak negara, dan tentu saja menjadi berkat buat kami semua di Jemaat Abba Love Bibes.
dan terutama buat kami berdua. Segala impartasi rohani yang sudah diberikan, kami mengucap syukur dan terus melayani Tuhan sampai akhir zaman. Happy wedding anniversary yang ke-50 untuk Pak Jeff dan Bu Anet. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Salam semua, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk kasih kesaksian di ibadah minggu ini. Saya mau kasih kesaksian karena kemarin kita baru merayakan 50 tahun anniversary Pak Jeff dengan Ibu Anet. Jadi saya mau kasih kesaksian bagaimana saya jadi anak pungut dari Pak Jeff dan Ibu Anet. Kisahnya bermula waktu dalam penjara dulu. Jadi saya masih di Kerobokan Bali dan Pak Jeff datang melayani. Waktu itu Andrew cerita, kasih tahu saya bahwa hey, nanti ada pendeta dari Australia mau datang, kamu siap-siapin di gereja katanya. Akhirnya kita siap-siap, sampai di sana kita semua terbengong-bengong karena pendeta dari Australia bicara pakai bahasa Indonesia yang tidak ada logat baratnya, dan kita bingung ini orang dari mana ya. Saya ingat sekali waktu itu Pak Jeff khotbah tentang menjadi garam dunia, tapi dia kasih cerita tentang dia makan nanas di Sulawesi Tengah ya, yang sampai mulutnya gatal karena nggak dikasih garam ya. Berapa tahun kemudian dia benar-benar ajak saya makan nanas itu dan di tempat yang dia gatal di sana. Nah, jadi kemudian singkat cerita Pak Jeff minta saya untuk ke Jakarta dan untuk melayani saudara-saudara Kedar di Jakarta. Di awalnya saya sempat menolak dan tidak mau karena saya berpikir orang-orang Kedar ini susah, kepala batu dan semuanya lah, banyak masalahnya terus. Saya juga berpikir lebih baik mereka masuk neraka buat ngurang-ngurangin orang yang mau berhimpit-himpit masuk ke pintu surga, karena sesat pintunya jadinya. Jadi kalau dikurangin berapa ratus juta kan lumayan ya. Itu awalnya seperti itu, tapi ternyata Tuhan kasih rema yang lain. Dia kasih rema di Yesaya 60 sampai semua jadi bermula dari situlah. Kemudian saya melayani orang-orang Kedar. Ya, Pak Jeff begitu mencintai Indonesia. Dia mengorbankan hartanya semuanya, dan dia membayar jauh sebelum dia bayar harga untuk saya. Ternyata dia sudah bayar harga duluan untuk Indonesia. Waktu dia datang ke Indonesia, dia jual hartanya, jual rumahnya, dan kemudian datang dengan Ibu Anet ke Indonesia. Ya, hatinya dia buat Indonesia, Joko Harmono. Ya. Dan kita bersyukur bahwa kita punya orang tua seperti Pak Jeff dan Ibu Anet. Dan ada begitu banyak hal ya kalau mau diceritakan di keseharian kita. Kalau Bapak Ibu kakak-kakak dengar peta zaman sebulan sekali aja udah pusing. Kalau kita di rumah kadang-kadang sambil nyuci piring, Pak Jeff, saya nyuci piring, Pak Jeff itu bicara peta zaman ya, jadi begitu beratnya hidup saya gitu. Ya, jadi mau tidak mau lah ya. Paling enggak hafal kurva-kurva itu ya. Kapan perhentian 3,5 tahun ya, kapan masa perhentian dan zaman bangsa-bangsa. Ya, nanti ada masanya saya lagi berpikir bagaimana menjelaskan secara ringkas ya, itu detail gitu. Dan itu dahsyat sekali, sebuah berkat buat saya yang mungkin orang lain nggak bisa dapat ya. Dan banyak lagi hal-hal yang kita bicarakan dalam keseharian, sambil makan, sambil dinner kita bisa ngobrol banyak hal. Dan saya belajar banyak betul dari kehidupan mereka yang sederhana, apa adanya. Kalau nggak punya uang ya nggak punya uang, kalau ada ya ada gitu. Pernah orang-orang di Kolongan kirim proposal untuk bikin gereja dan Pak Jeff setuju padahal dia nggak punya uang ya. Lalu terakhir itu waktu kita
bikin kedarologi terakhir. Pak Jeff bertanya, apa bisa kita bikin kedarologi? Bisa Pak Jeff. Tapi saya sudah tidak punya uang. Tapi bisa. Masalahnya biayanya setiap kedarologi itu bisa 250-an juta sekali acara, karena kita harus tanggung 45 orang, tiket bolak-balik aja udah 90 juta. Gitu. Itu sudah pasti udah keluar untuk acara besar seperti itu. Gitu. Tapi setiap tahun puji Tuhan kita bisa mengadakan itu 2 kali, ya. Bulan Februari atau bulan November. Sampai hari H itu besoknya saya harus berangkat ke Manado, kita belum ada uang. Lalu saya ketok kamar Pak Jeff, saya harus berangkat ke Manado jam 12 malam, tapi saya tidak punya uang. Pak Jeff kasih, besok saya harus kasih makan anak-anak semua di sana, peserta sudah datang. Pak Jeff kasih saya 4 juta. Pergilah dengan imanmu, katanya. Jadi saya sampai bandara, saya langsung ke pasar belanja, langsung kita masak buat mereka. Baru itu sudah hari H kita mulai, besoknya baru Pak Jeff telepon, Arif, kamu boleh loncat-loncat dan jungkir balik dan guling-guling di tanah, dia bilang, karena kita sudah dapat uang dan dapat berkat untuk kedarologi gitu. Selalu jalan dengan iman. Saya diajarkan betul bagaimana betul-betul kita jalan dengan iman. Mungkin tidak banyak orang yang tahu kehidupan Pak Jeff, bahwa ketika dia jual rumahnya dan dia jual segala-galanya datang ke Indonesia, dia nggak punya rumah di Australia. Jadi apartemen yang kita tinggali di Kelapa Gading itu punya gereja, yang di Gandaria itu sewa. Sementara yang sekarang punya mic. Jadi memang anak manusia serigala punya sarang, punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk bersandar. Tapi puji Tuhan, ya, mungkin para panatua dan jemaat juga tahu bahwa akhirnya patungan, ya, banyak yang patungan belikan Pak Jeff tempat yang sekarang, ya, di Australia itu baru dibeli karena dengan patungan, ya. Harga yang harus dibayar selama puluhan tahun pelayanan itu betul-betul luar biasa dan benar-benar menginspirasi. Jadi standar-standar yang Pak Jeff beri, yang contohkan itu mau tidak mau jadi standar juga buat saya. Ya, itu hal yang mungkin satu berkat buat saya yang saya merasa bersyukur gitu. Saya boleh bertahun-tahun, sudah 7 tahun sekarang, hampir 7 tahun, ya, tinggal bersama Pak Jeff. Dan pernah ada suatu kejadian juga waktu di Belanda, kita menginap di Herland, dan saya pegang kunci tempat kita menginap, rumah tempat kita menginap. Sementara saya berpisah tempat dengan Pak Jeff, karena Pak Jeff waktu itu ke Aachen di Jerman, dan saya dinner di Belgia, karena itu di perbatasan, jadi kita bisa lintas 3 negara, dan itu lagi dingin sekali. Dan waktu Pak Jeff pulang, tidak ada orang di rumah. Saya pikir ada orang, kunci saya bawa. Jadi opa-oma terjebak di luar rumah, kedinginan. Lalu dia telepon, kamu di mana? Dan mereka menunggu freezing di luar rumah. Akhirnya saya pulang dan saya kaget. Pak Jeff bilang, saya cabut otoritasmu atas rumah ini, katanya. Jadi saya tidak boleh lagi bawa kunci rumah. Saya pikir saya akan diamuk massa, ya, tapi ternyata saya tidur. Saya nggak bisa tidur sebenarnya waktu malam. Pagi-pagi Bu Anet ketuk kamar saya, Arif ada kopi, katanya. Puji Tuhan, saya pikir saya bakal dimarahin habis-habisan, gitu. Tapi ternyata mereka begitu mengasihi saya. Ya, mungkin saya tidak tahu lagi cerita apa lagi, ya, kesaksian saya terlalu banyak hal yang saya dapat, ya, bagaimana kehidupan Pak Jeff dan Ibu Anet, ya. Saya nggak pernah ngelihat Ibu Anet itu ke salon, ya. Oh pernah? Ya nggak pernah. Cuman waktu buat perayaan Natal itu aja mungkin, ya. Dan tidak neko-neko, biasa, ya, apa adanya saja. Dan saya juga tahu bahwa tidak banyak hamba Tuhan yang masih mau duduk di lantai penjara dan bertemu dengan
napi-napi gitu. Di samping kiri orang berantem, di samping kanannya orang lagi bercabulan di sana. Tapi Pak Jeff fokus gitu mengajarkan firman ke Andrew dan teman-teman yang lain. Komsel kita dulu di lantai penjara, itu di tempat besukannya, dan Pak Jeff masih setia. Jadi ada harga yang memang dia bayar, yang saya belum pernah lihat ada orang lain berani membayarnya. Jadi terima kasih Pak Jeff sudah jadi berkat buat Indonesia, dan terima kasih Pak Jeff sudah mau menampung saya, walaupun saya tahu pasti berat sekali buat Pak Jeff dan Ibu Anet mengangkat saya dari tempat sampah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Tapi mereka belum pernah dengar Injil. Saya mau supaya pada hari yang indah dan mulia ini mereka mendengar Injil. Nah, karena ini memang adalah tema kami. Kami ingin untuk menjadi contoh Kristus dan gerejanya di dalam pernikahan. Nah, waktu khotbah, Ray Jackson Jr. dia ambil dari Amsal 18:22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan iri kenan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Anet, "Hello sesuatu." "Hello sesuatu." "Hello sesuatu." Petualangan 50 tahun bersama-sama. Dan saya tetap dapat melihat ke dalam mata kekasihku Ibu Anet yang sedang pegang kamera hari ini. Dan dapat berkata, muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Dan marilah kita memasyurkan namanya bersama-sama. Amin. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Minggu depan kita ada ibadah online kembali jam 9.30 dan ada ibadah GK jam 8.30 dan ibadah Zoom FL jam 11 pagi. Jemaat, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini yang penuh dengan berkat daripada Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di TBS ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat negara kami, buat Presiden kami Pak Jokowi, supaya negara kami, bangsa Indonesia selalu berada di dalam perlindungan dan kasih sayang daripada Engkau. Kami berdoa juga buat setiap anggota jemaat TBS, supaya dimanapun mereka berada, Engkau memperhatikan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan dari setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Jemaat, mari kita angkat tangan. Ya Bapa, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.